Liu Yan berdiri di lantai atas paviliun naga Phoenix. Meskipun tubuhnya tidak besar, ia berhasil membuat suasana di paviliun menjadi sangat tegang. Samar-samar, tekanan yang menyelimuti paviliun itu berasal darinya. Sebagai orang keempat paling berpengaruh dalam catatan naga Phoenix, ia jauh lebih dihormati dibandingkan Mu Chen di kalangan generasi muda wilayah utara. Banyak orang menganggap Mu Chen dan Liu Yan berada di tingkat yang berbeda. Meskipun Mu Chen pernah mengalahkan Liu Yang dengan jurus petir, tidak seorang pun mengira ia selevel dengan Liu Yan. Kini, Liu Yan berdiri di lantai atas, menatap Mu Chen dengan acuh tak acuh. Tatapannya dingin, dan Mu Chen dapat merasakan tekanan yang menimpanya. Udara di sekitar Mu Chen bergetar, energi spiritual menekan turun ke arahnya. Dengan kekuatannya, Liu Yan bisa dengan mudah menekan seorang penguasa kelas 3 biasa. Namun, ia tidak bisa melakukannya pada Mu Chen. Cahaya petir berkelip di permukaan tubuh Mu Chen, suara guntur samar terdengar dari dalam tubuhnya. Tekanan yang kuat itu seakan tidak berpengaruh padanya. Mu Chen dan Liu Yan saling berpandangan, tatapan tajam mereka membuat suhu di paviliun naga Phoenix turun drastis. Kau memang sudah membaik. Pantas saja jadi begitu berani, kata Liu Yan dingin, dengan sedikit niat membunuh. Ia menatap Mu Chen tajam, lalu mengangkat dua jarinya ke udara. Tapi, dengan levelmu, kau masih belum pantas bersikap sombong di hadapanku. Saat Liu Yan menggerakkan jarinya, gelombang besar muncul, berputar seperti nyala api. Jari Balrog. Suara Liu Yan bergema, jari merah besar terbentuk dalam cahaya menyala. Api membara, membuat paviliun naga Phoenix terasa panas dan kering. Jari merah itu menembus udara, menghantam ke arah Mu Chen. Kekuatan besar yang mengepung Mu Chen segera mundur, takut tersapu serangan mengerikan itu. Hanya Cai Xiao yang tetap berdiri di sisi Mu Chen. Ia tersenyum riang, sama sekali tidak berniat membantu, melainkan dengan mata berbinar penuh semangat menyaksikan pertarungan itu. Mu Chen menatap jari berapi raksasa yang mendekat. Wajahnya tetap tenang, ia menyatukan kedua telapak tangannya. Dua energi spiritual berbeda muncul di tangannya. Suara naga dan gajah menggema bersamaan. Dua cahaya berkilauan menyembur keluar, membentuk sosok naga dan gajah di atas kepalanya. Kedua sosok itu saling bertautan, membentuk cakram gajah naga. Cakram itu meluncur dan menghantam jari api raksasa. Terdengar suara keras, energi spiritual melonjak dahsyat. Suara dentuman bergema di udara. Cakram gajah naga bersinar terang, menghantam keras jari api itu. Energi spiritual memancar ke arah Mu Chen dan Liu Yan, tapi keduanya dengan mudah menahannya. Gelombang udara pun perlahan reda, namun sorot mata Liu Yan makin tajam. Serangan yang biasanya bisa menekan seorang penguasa kelas 3, dengan mudah dihentikan Mu Chen. Wajah Liu Yan tampak tidak senang. Suasana semakin tegang. Tubuh Liu Yan memancarkan hawa dingin dan energi spiritual menakutkan. Banyak orang di paviliun sampai pucat. Seorang gadis bergaun merah tetap memilih menonton tanpa ikut campur. Ia tahu meski Mu Chen hanya berada di tingkat 3 Saffron, ia tidak bisa diremehkan. Mu Chen mengangkat kepalanya, menatap Liu Yan dengan tatapan dingin. Meskipun ia tahu pertarungan di paviliun berisiko, bila Liu Yan menyerangnya, ia tidak akan tinggal diam. Jika kau tidak ingin diusir dari paviliun naga Phoenix, pergilah sekarang, ujar Liu Yan datar sambil menunjuk ke arah pintu. Mu Chen tersenyum tipis. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Tuan Muda Liu Yan. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Wajah Liu Yan semakin dingin. Energi spiritual mengerikan menyembur dari tubuhnya seperti badai. Ia melesat cepat ke arah Mu Chen. Mu Chen menajamkan pandangan. Di belakangnya, laut berdaulat muncul, energi spiritual agung bergemuruh. Dua kekuatan spiritual berbeda berkumpul cepat di telapak tangannya. Auman naga dan gajah bergema tanpa henti. Tubuh Mu Chen diliputi cahaya petir. Ia menghentakkan kakinya, lalu melesat menghadang Liu Yan. Sebelum pukulan mereka bertemu, suara lembut terdengar dari dalam paviliun naga Phoenix. Tuan-tuan, hentikan. Tempat ini bukan arena bertarung. Seberkas cahaya lembut turun, melingkupi keduanya. Meskipun tidak cukup kuat untuk benar-benar menghentikan mereka, Liu Yan menghentikan langkahnya begitu mendengar suara itu, lalu kembali ke lantai atas. Mu Chen perlahan turun, menarik kembali energinya. Saat menoleh ke atas, ia melihat seorang wanita cantik mengenakan jubah putih.
Wajahnya bersih, secantik gadis bergaun merah. Ada tanda merah di antara alisnya, menambah kesan murni. Kehadirannya membuat seluruh tempat gempar. Banyak yang menatapnya penuh kekaguman. Tuan-tuan, Paviliun Naga Phoenix sebentar lagi akan memberi kabar tentang celah Naga Phoenix. Tolong hentikan pertarungan ini, ucap wanita berbaju putih lembut sambil tersenyum. Hehe, ternyata peri Subiwei. Liu yang tersenyum ramah padanya. Kalau peri sudah meminta, aku akan menahan diri dulu. Mu Chen hanya terkekeh pelan. Tawanya membuat Liu yang semakin dingin. Meski ia tidak menyerang lagi, niat membunuhnya terhadap Mu Chen makin kuat. Mu Chen tahu Liu yang hanya mencari alasan untuk mundur. Dengan banyaknya kekuatan besar di sini, pertarungan mereka jelas berisiko dimanfaatkan pihak lain. Wanita berbaju putih itu adalah Subiwei, peringkat ketiga dalam catatan Naga Phoenix, sekaligus wanita suci dari Gunung Suci. Hahaha, Kak Su, kau merusak kesenangan. Benar-benar mengecewakan, kata gadis bergaun merah sambil tertawa menawan. Kalian akan mendapat banyak kesempatan bersenang-senang di Dragon Phoenix Rift, Snapper. Nanti kalian bisa puas, kata Subiwei dengan senyum tipis. Kau benar. Tapi jangan gunakan trik curang lagi seperti ronde sebelumnya. Kalau tidak, mungkin kau tidak akan menang, balas Snapper sambil tersenyum. Suasana paviliun pun hening. Semua tahu dua wanita kuat itu sedang saling menyindir. Mu Chen tidak tertarik ikut campur. Karena Liu yang sudah mundur, ia memilih kembali ke tempat duduknya. Namun, tiba-tiba Subiwei menoleh padanya sambil tersenyum. Teman dari wilayah Daluo, maukah kau bergabung denganku di sini? Hahaha, tampan, maukah kau duduk bersamaku? Snapper ikut memanggilnya dengan tatapan penuh pesona. Banyak orang langsung menatap Mu Chen dengan iri. Mu Chen terdiam, mulutnya berkedut. Dua roh itu jelas sedang bertengkar, dan kini menyeretnya ke tengah. Duduk dengan siapapun, berarti menyinggung yang lain. Namun ia tahu, lebih baik menyinggung Liu Yan daripada dua wanita licik sekaligus kuat. Saat Mu Chen bingung, Cai Xiao yang sejak tadi menonton hanya tersenyum. Tatapan semua orang langsung terarah padanya, termasuk Subiwei dan Snapper. Dengan suara bening, Cai Xiao berkata, "Saudari-saudari, apakah kalian sedang bersaing untuk mendapatkannya?" Saat Cai Xiao berbicara dengan suara jernihnya, banyak orang langsung menatap Mu Chen. Tatapan mereka seakan ingin menembus dirinya. Ketiga wanita itu begitu cantik, dan obrolan mereka membuat banyak pria merasa iri pada Mu Chen. Tatapan para pria itu membuat Mu Chen sedikit merinding. Ia lalu menoleh ke arah Cai Xiao, kemudian menangkupkan tangan dan berkata pada Subiwei serta Snapper, "Terima kasih atas undangannya. Namun tempat duduk kalian terlalu tinggi. Jadi, untuk menghindari perselisihan, aku akan tetap di tempatku." Nada suara Mu Chen terdengar sarkastis, jelas-jelas menyindir Liu Yan. Beberapa orang pun melirik ke arah Liu Yan, yang hanya tampak acuh tak acuh. Melihat Mu Chen menolak tawaran mereka, Subiwei dan Snapper hanya tersenyum, tidak melanjutkan lebih jauh. Namun, keduanya kemudian memandang Cai Xiao. Sudah menjadi hal wajar bila wanita cantik saling peka. Mereka bisa merasakan bahwa Cai Xiao adalah sosok berbahaya. Keduanya cukup terkejut mendapatkan perasaan seperti itu dari Cai Xiao. Dengan kekuatan mereka, hanya segelintir orang muda di wilayah utara yang mampu menimbulkan kesan semacam itu. Mereka pun mulai bertanya-tanya, dari mana sebenarnya gadis mempesona itu berasal. Cahaya samar melintas di mata keduanya, lalu mereka kembali ke tempat duduk masing-masing. Mu Chen juga kembali duduk, tapi tatapannya menusuk Cai Xiao yang tengah tersenyum. Ia bergumam pelan. "Apa kau sengaja ingin membuatku mendapat masalah?" Cai Xiao menopang dagu dengan tangannya dan menjawab sambil tersenyum. Kedua wanita cantik itu berbahaya. "Aku hanya membantumu, agar kau tidak tergoda ataupun terluka oleh mereka." "Kau lebih berbahaya daripada mereka," sahut Mu Chen dengan nada ketus. Subiwei dan Snapper memang tidak sederhana, tapi Cai Xiao jelas jauh lebih berbahaya. "Kau sungguh tidak tahu berterima kasih," ujar Cai Xiao sambil menggeleng pelan. Pandangannya lalu beralih ke lantai atas paviliun, ada cukup banyak tokoh berpengaruh di kalangan generasi muda wilayah utara. Mendengar itu, Mu Chen pun mendongak. Selain Subiwei, Snapper, Liu Yan, dan beberapa orang lainnya, ia juga bisa merasakan adanya fluktuasi energi spiritual kuat tersembunyi di lantai atas. Salah satunya sangat dingin, seperti es yang terkubur jauh di kedalaman 9 Netherworld.
Begitu Mu Chen merasakan fluktuasi dingin itu, pihak lain tampaknya juga menyadarinya dan segera menekan balik ke arahnya. Rasanya seperti ular berbisa yang siap menggigit kapan saja. Mu Chen terkejut karena pihak itu begitu agresif. Ia hanya sedang memeriksa, namun malah diserang. Dengan cepat, ia menarik kembali sensor energi spiritualnya, meski hawa dingin itu masih menusuk hingga ke tulang. Api ungu berkobar di dalam mata Mu Chen. Api abadi itu membakar hawa dingin, melindungi sensor energi spiritualnya hingga berhasil kembali ke tubuh. Hawa dingin ini sungguh mendominasi. Gumam Mu Chen berwibawa, menatap salah satu sudut gelap. Ia sudah bisa menebak siapa pemilik aura itu. Itu pasti Pangeran Netherworld, peringkat kedua dalam catatan Naga Phoenix. Fang Yi, yang selalu menduduki peringkat pertama, belum muncul. Mu Chen bergumam dalam hati. Ia tidak merasakan fluktuasi lain yang lebih kuat daripada Pangeran Netherworld. Itu hanya berarti dua hal. Fang Yi memang tidak hadir, atau ia sudah mencapai tahap mampu menekan seluruh fluktuasi dalam tubuhnya. Bila benar yang kedua, kekuatan Fang Yi pasti sangat menakutkan. Wajah Mu Chen berubah muram. Ia tahu, tak bisa meremehkan para jagoan papan atas yang terdaftar dalam catatan Naga Phoenix. Peringkat itu tidak bisa sepenuhnya dipercaya, sebab mungkin saja ada orang di luar daftar yang lebih kuat daripada Liu Yan sendiri. Karena itu, meski Mu Chen menonjol di antara peserta Dragon Phoenix Rift, ia tidak berani terlalu percaya diri. Suasana di paviliun Naga Phoenix kembali normal. Namun, mereka yang tadinya meremehkan Mu Chen kini sedikit gentar. Mereka mulai sadar, Mu Chen bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Mu Chen pun merasa sedikit lebih tenang. Walau tadi ia sudah memperlihatkan sebagian kekuatannya, itu sepadan karena beberapa masalah berhasil teratasi. Saat ia tengah merenungkan kekuatan para peserta puncak Dragon Phoenix Rift, tiba-tiba sebuah lonceng bergema. Seketika seluruh paviliun Naga Phoenix terdiam. Semua orang menoleh penuh semangat ke lantai atas. Seorang pria tua berjalan keluar perlahan. Ho, Dragon Phoenix Rift semakin meriah di setiap rondenya. Orang tua itu tersenyum hangat pada kerumunan pemuda penuh semangat, lalu memperkenalkan diri. Hadirin sekalian, saya Mu Qiu, Master Paviliun Naga Phoenix. Salam hormat, Tuan Paviliun Mu, seru banyak orang serempak. Meskipun para tamu di Paviliun Naga Phoenix adalah kaum elit, mereka tetap menunjukkan hormat kepada Mu Qiu, tokoh yang dianggap sebagai kekuatan tertinggi di wilayah utara. Paviliun ini memang tidak banyak anggota, namun sudah lama berakar kuat di wilayah utara. Sangat sedikit pihak yang berani menyinggung mereka. Bahkan setelah meninggalkan kota tua Naga Phoenix dan memperluas kekuasaan ke daerah lain, pengaruh paviliun ini tetap tak terbantahkan. Tuan Mu, bisakah Anda ceritakan pada kami tentang kondisi celah Naga Phoenix? Tanya Subiwe lembut. Kabarnya, Paviliun Naga Phoenix memperoleh keahlian mereka langsung dari Dragon Phoenix Rift, sehingga mampu memantau segala perubahan di dalamnya. Karena itu, sebelum Rift dibuka, mereka biasanya memberikan informasi lebih dulu pada para peserta. Ho, tentu saja. MUQ tersenyum dan berkata, kalian semua ingin memasuki celah Naga Phoenix demi esensi darah naga dan Phoenix asli. Namun, celah ini selalu berubah. Setiap kali terbuka, kondisinya selalu berbeda. Kali ini, aku punya kabar buruk untukmu. Hanya akan ada 5 kolam Naga Phoenix di Rift kali ini. Apa? Hanya 5 kolam? Suasana gempar, banyak tokoh terkemuka langsung pucat. Apa itu kolam Naga Phoenix? Bisik Cai Xiao pada Mu Chen. Mu Chen menjelaskan. Konon, di zaman primordial, ketika naga dan Phoenix asli gugur di dalam celah, tulang mereka berserakan di mana-mana. Saat tulang naga dan Phoenix itu menyatu, terbentuklah kolam Naga Phoenix. Banyak binatang spiritual yang hidup di dalamnya membawa darah naga dan Phoenix asli. Saat darah segar itu masuk ke dalam kolam, bercampur dengan kekuatan tulang Naga Phoenix, maka seseorang bisa membentuk tubuh pseudo-dragon dan tubuh pseudo-poenis. Tubuh pseudo-dragon dan pseudo-poenis? Cai Xiao terbelalak. Benar. Tempat terpenting ada di panggung Naga Phoenix. Syarat satu-satunya untuk berdiri di atas panggung itu adalah memiliki tubuh pseudo-dragon dan pseudo-poenis. Artinya, untuk meraih harta sejati, seseorang harus berkultivasi di dalam kolam Naga Phoenix, jelas Mu Chen. Sebelumnya ada 9 kolam.
Kini hanya tersisa 5, Mu Chen mendesah. Persaingan kali ini pasti akan sangat sengit. Cai Xiao mengangguk, kini mengerti. Tak lama, Mu Qiu melambaikan tangan. Sebuah layar energi spiritual muncul, menampilkan peta buram dengan 5 titik bercahaya. Ini lokasi kelima kolam itu, ujarnya. Semua orang segera menghafalnya. Mu Chen juga cepat mengingat peta itu. Meski tidak jelas, tetap lebih baik daripada tidak sama sekali. Cai Xiao memperhatikan peta itu, lalu bertanya. Bagaimana mereka tahu lokasi kolam naga Phoenix? Mu Chen tertegun sejenak, kemudian berkata. Orang-orang paviliun naga Phoenix mewarisi kemampuan langsung dari celah itu. Karena itu, mereka bisa menembus ruang angkasa. Jadi mungkin ada lebih dari 5 kolam. Dan beberapa di antaranya lebih kuat, kata Cai Xiao sambil tersenyum samar. Mu Chen terkejut, lalu mengangguk. Kau benar. Tapi celah naga Phoenix penuh bahaya. Banyak monster yang sudah menghisap esensi darah naga dan Phoenix, berubah menjadi monster spiritual tangguh. Meski kecerdasan mereka rendah, kekuatan mereka sangat besar. Tanpa arah yang jelas, menelusuri lebih dalam akan sangat berisiko. Karena itu, biasanya tak ada yang berani mencari lebih jauh. Cai Xiao mengusap rambutnya perlahan, lalu menatap Mu Chen sambil tersenyum menggoda. Aku tahu cara menemukan kolam naga Phoenix yang lebih kuat. Maukah kau mencobanya bersamaku? Aku tahu cara menemukan kolam naga Phoenix yang lebih kuat. Maukah kau mencoba mencarinya bersamaku? Mendengar kata-kata Cai Xiao, Mu Chen merasa tergoda. Jantungnya berdebar kencang. Meski ia berusaha menahan diri, ia tak bisa mencegah dirinya menatap Cai Xiao dengan heran. Dengan suara lembut ia bertanya, bagaimana caranya? Jika kolam naga Phoenix begitu mudah ditemukan, para peserta tidak akan bertarung sengit setiap kali celah naga Phoenix terbuka. Kalau mereka bisa menemukan kolam naga Phoenix, kenapa aku tidak bisa? Tanya Cai Xiao dengan senyum misterius. Mu Chen tertegun, tapi ia tahu Cai Xiao memang penuh teka-teki. Apakah itu sangat berbahaya? Tanya Mu Chen. Jika seseorang ingin memperoleh sesuatu yang tak dimiliki orang lain, ia harus membayar harga yang tak sanggup dibayar orang lain, bukan begitu? Cai Xiao menatap Mu Chen dan melanjutkan, kurasa kau bukan tipe orang yang hanya duduk menunggu mana jatuh dari langit. Benar, kan? Aku hanya tak ingin usahaku sia-sia, kata Mu Chen sambil tersenyum. Ia perlahan mengangguk. Aku tertarik dengan sarannya. Kalau kau mau mencobanya, aku juga bisa. Cai Xiao menepukkan tangannya pelan lalu tersenyum. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Jika metodenya berhasil, langkah pertama adalah menemukan kolam naga Phoenix. Jadi saat kita berada di celah naga Phoenix nanti, kita harus merebut salah satu kolamnya. Masih harus merebutnya? Kalau begitu, percuma saja mencari kolam lain, ujar Mu Chen sambil mengernyitkan dahi. Jangan bodoh. Kekuatan tiap kolam berbeda, ada yang kuat, ada yang lemah. Tubuh pseudonaga dan tubuh pseudoponis mirip. Jika kita bisa berlatih di kolam lain, itu akan sangat berguna bagi kita saat ujian di celah naga Phoenix, jelas Cai Xiao, seolah sudah sangat mengenal celah itu. Setelah merenung sejenak, Mu Chen mengangguk setuju. Mereka memang harus merebut sebuah kolam. Namun, itu berarti pertarungan sengit akan terjadi, sebab hanya ada 5 kolam naga Phoenix. Ia bahkan tak berani membayangkan betapa intensnya pertarungan tersebut. Saat Mu Chen dan Cai Xiao berbincang pelan, paviliun naga Phoenix semakin ramai. Para peserta tampak gelisah dengan jumlah kolam yang terbatas. Melihat ini, Mu Qiu menggeleng pasrah. Besok, celah naga Phoenix akan terbuka sepenuhnya. Itu waktu terbaik untuk masuk. Bersiaplah sebaik mungkin, karena akan berbahaya. Meski para monster tidak memiliki kecerdasan spiritual, peninggalan dari jatuhnya naga dan Phoenix asli membuat mereka tetap sangat kuat. Setelah berkata begitu, Mu Qiu berbalik pergi. Paviliun pun semakin riuh. Ayo pergi dan bersiap untuk besok. Tak ada lagi yang penting di sini, kata Mu Chen sembari berdiri. Cai Xiao mengangguk, lalu mereka berdua meninggalkan paviliun. Beberapa orang memperhatikan kepergian mereka. Cahaya dingin berkelebat di mata Subiwei dan Snapper. Meskipun Mu Chen baru di level penguasa tingkat 3, kekuatan tempurnya jelas jauh melampaui tingkatan itu. Tampaknya akan ada kuda hitam yang mengejutkan di celah ini. Liu Yan menatap Mu Chen dan Cai Xiao dengan dingin. Ia bergumam lirih,
hari ini aku biarkan kau pergi. Tapi begitu masuk celah naga Phoenix, aku akan membuatmu berharap mati saja lebih baik daripada hidup. Tak seorang pun menyadari, saat keduanya pergi, sosok bayangan di lantai atas juga lenyap begitu saja. Mu Chen dan Cai Xiao menuju ke barat kota tua naga Phoenix, mencari tempat untuk beristirahat. Setelah melewati banyak jalan tua, saat mereka memasuki gang sepi, Cai Xiao tiba-tiba berhenti. Mata indahnya menyipit, mirip seekor kucing. Kau sudah membuntuti kami cukup lama. Sekarang tunjukkan dirimu. Begitu ia bicara, cahaya petir meledak dari tubuh Mu Chen. Ia mengepalkan tinjunya, lalu memanggil pilar iblis Meru Agung. Tanpa ragu, ia melemparnya ke arah belakang. Sebuah tangan tiba-tiba muncul, menghentikan pilar iblis Meru Agung dan menciptakan gelombang di udara. Tanah retak, pilar iblis terpental kembali. Tubuh Mu Chen bergetar, dan batu di bawah kakinya hancur jadi debu. Sesosok pria berbaju putih perlahan muncul. Pria itu berambut panjang, hitam berkilau, dengan alis lurus yang sedikit menanjak. Matanya cerah, wajahnya tampan, dan aura mistis menyelimutinya. Hahaha, hebat sekali. Kau bahkan bisa merasakan teknik pengasingan faidku. Sejak kapan wilayah utara punya orang sehebat itu? Pria berbaju putih tersenyum sambil menatap Cai Xiao. Namun, Cai Xiao hanya meliriknya dingin. Apa hebatnya teknik itu? Tidak istimewa. Siapa kau? Kenapa membuntuti kami? Tanya Mu Chen sambil mengerutkan kening. Maaf. Aku tak sengaja mendengar percakapan kalian, dan aku tertarik dengan rencana itu, jawab pria berbaju putih. Mu Chen terkejut. Ia jelas menyelimuti percakapan dengan energi spiritual, tapi pria ini tetap bisa mendengarnya. Itu artinya kekuatannya luar biasa. Kalau kau tertarik, lakukan sendiri. Kami tak butuh bantuan, kata Cai Xiao dingin. Ia memang tak suka orang yang menawarkan diri seenaknya. Pria berbaju putih itu mengernyit. Dengan bantuanku, kesuksesan kalian akan jauh lebih mudah. Tak ada yang akan mengganggu. Selera makanmu besar sekali, sahut Cai Xiao sambil melambaikan tangan. Pergilah. Aku maafkan kau karena sudah menguping. Tak maukah kau pertimbangkan lagi? Tanya pria itu lembut, matanya berkilauan. Bukankah lebih baik punya satu teman lagi? Kau coba mengancamku? Cai Xiao tertawa menawan, mampu membuat hati bergetar. Pria itu hanya terdiam, menatapnya. Beberapa saat kemudian, dengan wajah muram, ia lenyap begitu saja. Namun, saat hendak menghilang, Cai Xiao sudah lebih dulu bergerak. Ia muncul ratusan kaki jauhnya, lalu menusuk ruang kosong dengan jarinya. Ruang bergejolak, badai energi spiritual menghantam, menghancurkan batu di jalan jadi debu. Setelah itu Cai Xiao kembali ke tempat semula, seolah tak terjadi apa-apa. Ia mengangkat alis. Pria itu sangat kuat. Sayang sekali segel dalam tubuhku terlalu banyak. Kalau tidak, aku sudah mengurungnya di sini. Mu Chen termenung sejenak, lalu berkata pelan, kalau tak salah, dia Fang Yi, peringkat pertama di rekor naga Phoenix. Oh, kalau begitu, kau hampir menyinggung semua 5 besar rekor, kata Cai Xiao, agak terkejut namun dengan sorot mata nakal. Mu Chen menggertakkan giginya. Kaulah yang menyinggung mereka. Pria itu licik. Aku tak suka dan tak ingin bekerja sama dengannya, sahut Cai Xiao santai. Ia jelas tak gentar pada sosok paling berpengaruh di rekor naga Phoenix. Terserah kau. Mu Chen mengangguk. Ia juga tak ingin bersekutu dengan pria semacam itu. Meski menyinggungnya pasti akan menimbulkan masalah, Mu Chen tak pernah takut pada masalah kecil. Cai Xiao tersenyum. Kupikir kau akan tergoda untuk bersekutu dengannya. Kalau kau berteman dengannya, Liu Yan pasti tak berani macam-macam padamu. Kalau Liu Yan mau cari masalah denganku, pintuku terbuka lebar. Aku tak pernah takut padanya. Lagi pula, aku tak berteman hanya untuk memanfaatkan orang. Aku masih punya kamu, kan? Meskipun Fang Yi kuat, kamu juga kuat. Cai Xiao menatapnya sebentar. Tadi aku sedikit mengagumimu, tapi sekarang... Ia berbalik melangkah. Mu Chen tertawa sambil berlari mengejarnya. Tak lama setelah mereka pergi, sosok berbaju putih muncul di atap rumah jauh di belakang. Di jarinya ada noda darah.
matanya yang gelap berkilau. Ia tersenyum tipis, melambaikan lengan bajunya, lalu menghilang. Siapa sebenarnya gadis itu? Kehadirannya pasti akan jadi hal yang menarik di celah naga Phoenix.